Halo, selamat malam untuk rekan-rekan yang sedang live atau sedang online di Facebook. Saya malam ini secara khusus tadi live streaming di pelayanan Jauh di Mata Dekat di Hati dan malam ini pengen sharing, maksudnya sangat rindu sharing kepada teman-teman yang mungkin ada waktu mengikuti live streaming ini. Tentang Rakerda 4 yang baru saja dilakukan di GKI Sirang Stambang dalam beberapa hari yang lalu. Puji Tuhan, meskipun dalam suasana pandemi, tetapi kita bisa melewatinya dengan protokol kesehatan dan itu luar biasa, bukti pertolongan Tuhan. Nah, rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat Facebooker, tema yang diambil dalam rapat kerja daerah keempat GKI Daerah Sintang 2020 itu yaitu Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong. Nanti kalau ada waktu kita coba sharing sedikit mengenai tema itu. Beberapa pengkhotbah pendeta telah mengkhotbahkannya di acara itu. Namun malam ini saya lebih banyak sharing atau menyorot mengangkat highlight tentang puji-pujian yang dipersembahkan, maksudnya supaya kita bisa menikmati. Barangkali teman-teman ada rindu untuk mendengarkan puji-pujian dari hamba-hamba Tuhan, ya dari orang-orang yang yang kalian kenal mungkin di GKI Daerah Sintang. Oke, jadi malam ini ada beberapa lagu yang sudah disiapkan, maksudnya yang beberapa waktu yang lalu di Rakerda itu mereka mempersembahkan pujian. Nah, saya ingin bagikan kepada teman-teman secara live relay lah, katakan begitu, dan nanti saya upload di YouTube. Jadi teman-teman yang punya YouTube silakan kunjungi nanti setelah acara ini live streaming saya ini, YouTube channel saya namanya GAIYC, dan jangan lupa ya subscribe dan silakan sharing ke teman-teman supaya menjadi berkat juga di masa pandemi ini. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawa oleh anak-anak STT Immanuel Sintang yang keren, yang kece-kece. Wah, bangga loh kita teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Facebooker gig. STT Immanuel Sintang sekarang sudah luar biasa, sudah akreditasi dan akreditasinya adalah B. Wow, mantap. Jadi mari kita menonton atau menikmati juga persembahan pujian bagi Tuhan yang mereka bawa pada saat Rakerda. Ini dia lagu yang pertama mereka bawakan. Silakan nonton ya. Yang menjadikan
Gimana rekan-rekan semuanya? Bagus dan keren ya persembahan pujian dari STT Immanuel Sintang. Dan rekan-rekan yang ingin sekolah hamba Tuhan, sekolah pendeta atau guru agama Kristen, ayo bisa mendaftar dan ingat, STT Immanuel Sintang sekarang sudah akreditasi B dan lokasi perkuliahan itu keren. Asramanya adalah rumah susun. Rumah susunnya itu mewah dan wow, kece-kece. Jadi teman-teman daripada jauh-jauh mungkin kemana gitu, misalnya gini ya, misalnya karena tidak mau terlalu jauh dari orang tua, dari keluarga, ya ada STT Immanuel Sintang. Setuju ya? Ya, kalau ada teman-teman juga yang memang memilih untuk kuliah seperti ke Jeffrey, ke Simpson, ke STT Pontianak itu oke saja. Tetapi informasinya ada STT Immanuel Sintang yang ada di kota Sintang sekarang, bukan di Klansam, bukan di jauh sana ya. Ada di kota Sintang, di tengah-tengah kota Sintang. Jadi teman-teman, ayo bapak-bapak, ibu-ibu gembalam, BPJBB yang punya anak-anaknya pengen sekolah teologi, ayo kirim saja ke STT Immanuel Sintang. Nah teman-teman, nanti masih ada lagi lagu-lagu dari anak-anak STT. Dan bagi rekan-rekan sebelumnya silakan boleh di sharing ya, sharing ini live ini supaya ada yang nonton. Siapa tahu mereka ketemu pendetanya. Nah, sebentar kita akan nonton mendengarkan persembahan pujian dari para pendeta-pendeta di GKI daerah Sintang. Nah, kemarin di Rakerda bapak-bapak pendeta mereka berkumpul dan memberikan persembahan pujian bagi Tuhan. Nah, jadi itu hanya para pendeta ya, bukan vikaris dan evangelis. Nah, langsung saja rekan-rekan, mari kita nonton bapak-bapak pendeta ini. Mereka mempersembahkan pujian yang luar biasa. Nah, gimana rekan-rekan? Ada lihat pendetamu di sana? Oh, luar biasa ya. Ya, tadi malam saya hanya shootnya sedikit saja, tidak semua, tetapi ya itulah bapak-bapak pendeta dari usia yang muda sampai yang sudah sepuh, mestinya sesepuh dalam pelayanan di GKI daerah Sintang, dan mereka adalah orang-orang tua yang luar biasa melayani. Jadi rekan-rekan Facebooker, saya sharing bahwa setiap ada kegiatan Rakerda itu sangat menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan rekan-rekan kita bisa sharing, bercerita dan mendengarkan pengalaman di lapangan, pengalaman teman-teman. Kadang-kadang kita datang mungkin rasa bahwa kita yang paling sulit, yang paling kasihan, maksudnya paling banyak pergumulan dalam pelayanan dah, paling mungkin kita itu yang paling berat sekali pergumulannya. Tetapi saat kita pergi, kita mendengarkan teman-teman mereka yang luar biasa dalam pelayanan, waduh, kita merasa oh Tuhan, bukan hanya saya saja yang ada dalam pergumulan dalam pelayanan, tetapi lihat banyak orang mengalami. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan selalu menguatkan hamba-hamba Tuhan, para pekerja, para pendeta, evangelis, vikaris. Meski ada banyak tantangan di dalam pelayanan, tetapi bersuka cita saat melihat ada jemaat setia, luar biasa memberi buah, mau diproses bersama dengan Tuhan. Dan lebih daripada itu teman-teman, rekan-rekan, pemberitaan firman Tuhan, Injil itu terus dikobarkan dan kita melihat banyak orang datang kepada Tuhan. Itu luar biasa sekali. Dan kadang-kadang dalam cerita itu kita haru, tak terasa ada yang meneteskan air mata. Kita berkumpul, kadang tidurnya itu jam malam sampai jam 3 subuh, ada jam 2 sambil masak mie dan cerita-cerita. Wah, itu luar biasa, asik sekali. Dan ya sangat-sangat menguatkan. Jadi puji Tuhan, itu sedikit
cerita kesaksian tentang bagaimana sih hamba Tuhan itu kalau ikut rakerda, kalau kumpul-kumpul apa cerita mereka? Ya ceritanya seputar pelayanan, berguraunya ya ya untuk saling menguatkan. Guraunya pasti yang oke lah, yang bagus, bukan yang gurau jorok-jorok gitu ya. Itu luar biasa kalau kita melihat hamba Tuhan itu. Saya sebagai anak muda ya, kalau lihat pendeta-pendeta yang sudah begitu lama dalam pelayanan dan mereka memberi kesaksian itu, saya bilang Tuhan, bisakah saya se-survive mereka itu nanti? Bagaimana saya melewati tahun-tahun di depan dalam pelayanan sampai seperti mereka itu bisa sampai di masa ini dan tetap teguh dalam pelayanan. Tetapi dari pengalaman mereka banyak saya mengambil untuk menjadi penguatan bagi saya, pengharapan bagi saya bahwa Tuhan juga bisa menolong dan memampukan saya. Itu ya, oke teman-teman, nanti ada banyak kesaksian dari hamba Tuhan, ada kesaksian pribadi dan nanti saya akan ceritakan apa ya sebenarnya yang melatar belakangi mereka bersaksi seperti itu. Nah, sekali lagi saya menampilkan persembahan pujian sekali lagi dari teman-teman di STT Immanuel Sintang. Sebelum kita melihat rekan-rekan yang lain, hamba Tuhan yang lain mempersembahkan pujian, ini dia dari STT Immanuel Sintang, trio ya, trio. Wah, luar biasa ya pujian dari teman-teman dari STT Immanuel Sintang. Ya, teman-teman, masih banyak kesaksian yang akan kita tayangkan, yang akan kita dengarkan. Sekali lagi silakan kalau teman-teman ada YouTube channel boleh kunjungi GAIYC di YouTube dan boleh teman-teman subscribe ya. Karena nanti video ini juga akan saya sharing di sana. Oke, teman-teman semuanya, kemarin rakerda ini dilaksanakan di GKII Bethesda Sirang Stambang. Dan mau lihat bagaimana jemaat di GKII Sirang Stambang. Oke, mungkin teman-teman bisa melihat jemaat ini melalui kesaksian yang mereka persembahkan. Mereka adalah jemaat yang luar biasa melaksanakan kegiatan ini. Wow, dahsyat lah pastinya. Mereka keren-keren, panitianya luar biasa, kerja kerasnya, kerjasamanya, kemudian semangatnya juga. Kemudian mereka punya pelayanan kepada hamba Tuhan luar biasa. Bapak Gembalanya juga luar biasa. Bapak Gembala GKI Serang Stambang itu adalah Bapak Pendeta Hizkia. Baiklah rekan-rekan, mari kita dengarkan persembahan pujian dari jemaat di Sirang Stambang.
Nah, itu dia tadi jemaat di GKI Bethesda Sirang Setampang luar biasa. Jemaat ini walaupun di agak jauh dari kota, tetapi mereka tinggal maksud saya nanti lingkungan mereka itu akan menjadi kecamatan baru, mungkin akan dimekarkan. Dan gereja itu bagus, gerejanya sudah permanen dan dibangun dengan baik, dengan bagus. Dan jemaatnya luar biasa juga dalam pelayanan. Jadi selamat untuk Pak Gembala, untuk BPJ-nya dan seluruh jemaat telah sukses melaksanakan Rakerda keempat GKI daerah Sintang. Baik Bapak Ibu, ada satu kesaksian berikut yang saya tayangkan, yaitu dari Bapak Pendeta Petrus Gunawan. Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit tentang beliau. Beliau bersaksi ini di latar belakangi beliau beberapa waktu yang lalu mengalami masalah kesehatan. Beliau itu dulunya gemuk ya, dia sehat, tetapi tiba-tiba dalam beberapa bulan dia begitu berat badannya turun sampai ke 50-an kilo. Tetapi puji Tuhan, walaupun vonis dokter mengatakan bahwa sakit beliau itu mungkin tidak sembuh, tetapi mujizat boleh dialami beliau. Memang beberapa waktu, beberapa bulan beliau sakit sampai kurus, tetapi kemudian Tuhan boleh sembuhkan dan beliau boleh sehat sekarang Bapak Ibu. Dan kemarin beliau menguatkan kami lewat pelayanannya, lewat kesaksiannya, kata-kata dan lewat pujian. Dan sebentar yang akan saya tampilkan ini adalah klip kesaksian pujian beliau. Nah, beliau ini dia luar biasa, pergi ke lapangan. Dia ini orangnya nggak betah tinggal di kantor katanya, tetapi dia sering pergi ke lapangan, misalnya bantu gereja yang punya pergumulan, mau dirikan gereja misalnya dan belum ada apa-apa, jadi dia bisa bantu senso ya, tebang kayu lalu disenso, dan itu nanti mungkin jadi balok atau jadi papan untuk membangun gereja-gereja yang baru didirikan. Jadi mari Bapak Ibu kita menyaksikan persembahan pujian. Semoga kita juga diberkati melalui persembahan pujian beliau. Perjalanan hidup ini banyak yang harus kami lalui. Rintangan dan cobaan kami lewati. Yesus datang di depanku. Padamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena aku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami dalam sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya, karena itu kami serahkan seluruh hidup ini. Yang kami tahu
Tuhan tak pernah kecewakan. Bapak Ibu, senang sekali ini. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena aku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan yang hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Terima kasih Tuhan. Nah, luar biasa Bapak Ibu, ada lihat Bendahara GKI Daerah Sintang bernyanyi, itulah dia Bapak Pendeta Petrus Gunawan. Jadi Bapak Ibu mungkin kadang-kadang Bapak Ibu jarang melihat ya hamba-hamba Tuhan menyampaikan kesaksian pujian. Ya di Rakerda itu kita banyak melihat hamba-hamba Tuhan bersaksi, beri puji-pujian, dan itu luar biasa. Tadi Bapak Pendeta Petrus Gunawan itu kalau lihat badannya hari ini dia cukup sehat, luar biasa sehat. Tetapi beberapa waktu yang lalu beliau sampai bajunya itu tidak seperti itu. Sampai semua bajunya itu difermak karena dia alami penurunan berat badan, tetapi kemudian puji Tuhan boleh sehat kembali. Jadi terima kasih Bapak Bendahara untuk kesaksiannya. Nah teman-teman, kalau tadi misalnya mengamati ya lirik-lirik lagu yang disampaikan oleh beliau, Tuhan tak pernah kecewakan. Kadang-kadang dalam pelayanan ya kita mungkin boleh alami kecewa dengan diri sendiri karena pelayanan kita tidak sebaik diharapkan orang, atau apapun lah ya penilaian orang dengan pelayanan kita, atau memang kita sendiri menyadari bahwa kita sendiri dalam pelayanan tidak maksimal. Ya jangan putus asa, jangan kecewa. Ya mungkin boleh kecewa sebentar dengan diri, tetapi berharap bersama Tuhan. Dan jadi teman-teman, di Rakerda itu kalau pertemuan hamba Tuhan itu bisa saling menguatkan. Jadi ya mungkin kapan-kapan teman-teman ada waktu bisa ikut juga, misalnya di doa berantai ya. Kalau misalnya pandemi sudah selesai, teman-teman boleh ikut. Nah teman-teman semuanya, malam hari ini juga siapa yang pernah pergi ke Klansam? Nah Klansam itu terkenal ya kawan-kawan ya, karena di sana ada sekolah teologi atas ya, yang mana dulu di sana ada MAF ya, ada misionari, dan ada lapangan terbang MAF. Jadi dari sanalah berita Injil itu diberitakan di seluruh Kalimantan Barat, secara khusus di wilayah timur ini ya. Jadi dulu ada misionaris, kemudian kalau hamba Tuhan berangkat itu mereka naik pesawat ya, pesawat yang capung. Dan di malam kemarin mereka alumni dari STAI, Sekolah Teologi Atas Immanuel Klansam itu ada berkumpul dan mereka mempersembahkan pujian. Mungkin teman-teman pengen tahu siapa sih hamba-hamba Tuhan yang alumni STAI yang sudah dipakai Tuhan luar biasa di GKI Daerah Sintang secara khususnya. Ini dia rekan-rekan, mari kita dengarkan persembahan pujian dari mereka.
rekan-rekan Facebooker yang menonton itu luar biasa ya. Itu adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKI Daerah Sintang yang pernah sekolah di STA Immanuel Klansam. Dan rekan-rekan untuk ketahui bahwa di Klansam, sekolah kita di Klansam itu telah mencetak sampai ribuan hamba Tuhan yang melayani di Kalimantan Barat, bahkan di luar Kalimantan Barat. Itu dahsyatnya, dan puji Tuhan sekarang STA Immanuel Klansam itu bangkit kembali, dan tadi bisa saksikan ada dijalankan persembahan khusus. Nah, rekan-rekan kalau ingin melihat STA di Klansam dapat pergi ke sana. Itu di samping Sungai Kapuas, itu lapangan terbang itu kita masih bisa lihat rel pesawat itu, kemudian tempat pesawat capung itu mendarat ya, dan yang di air itu dia menambatkan pesawatnya itu masih ada sampai saat ini. Rumah pilot juga ada, wah keren lah ya. Itu kalau lihat di lapangan itu adem sejuk ya. Rekan-rekan cobalah misalnya punya kegiatan apa ya, kegiatan di sekolah, kegiatan di gereja, mau retreat, itu paling cocok untuk datang ke sana. Untuk keren sekali, itu adem, tidak ada banyak ribut-ribut di sana. Wow, yang penting keren. Jadi teman-teman dapat mendukung STA Immanuel Klansam itu dengan cara apa? Bisa berkunjung di sana, dan kalau ada juga persembahan kasih boleh dibawa ke sana. Karena kenapa? Sudah banyak hamba Tuhan dicetak di sana, dan lihat tadi itu baru sebagian yang melayani di GKI Daerah Sintang. Belum di GKI Melawi Hilir, Melawi Hulu, di Tanah Pino, di seluruh Kalimantan Barat. Itu dahsyat sekali. Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa teman-teman. Jadi sesuai dengan tema Rakerda itu, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Yes, sampai saat ini Tuhan sudah menolong seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayanan, seluruh gereja sejauh ini. Bahkan di masa sulit di pandemi ini, Tuhan tidak meninggalkan sampai di sini, sampai detik ini, sampai hari ini, sampai Rakerda 4 2020 itu sudah dilaksanakan. Tuhan sudah menyertai, dan kita percaya besok, hari ini, menit nanti, jam nanti, sampai besok, jika Tuhan memberi kita nafas kehidupan, Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Demikian juga dalam pelayanan kita, pasti Tuhan menolong. Bapak Ibu mungkin melihat pelayanan di gereja Bapak Ibu sekarang di masa pandemi ini, rasanya bagaimana sih? Bagaimana? Mungkin kita hamba Tuhan, apalagi kita yang masih muda, kurang pengalaman, bagaimana? Yang kita tahu, yang kita buktikan sampai hari ini, Tuhan sudah menyertai pelayanan kita bersama dengan jemaat, bersama dengan gereja kita. Dan kita percaya kalau kita boleh saling menompang dalam pelayanan, pastilah pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan terus berjalan, dan Injil Tuhan terus diberitakan. Nah, rekan-rekan semuanya, berikut saya akan juga menampilkan pujian yang disampaikan oleh, ini oleh Pendeta Bukhori CS dengan teman-teman mereka yang sepenginapan bersama dengan Badan Pengurus Harian Daerah, Badan Pengurus Harian Wilayah. Mereka juga mempersembahkan pujian. Dan mereka Bapak Ibu adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, telah melayani dengan ya luar biasa di tangan Tuhan, dan kita patut meneladani mereka dalam pelayanan mereka. Ini dia, nama grup mereka adalah grup 07. Kenapa 07? Ini agak sedikit lelucon tetapi tidak mengurangi Bapak Ibu ya, misalnya penghormatan kepada Tuhan. 07 itu biasa kalau kita hamba Tuhan kumpul ya, kalau tidur itu, kalau misalnya Rakerda ada kegiatan-kegiatan, biasa banyak yang ngorok ya, dan ngoroknya itu gimana ya, kayak senso. Jadi 07 itu mungkin merek senso. itu sekedar joke ya, joknya tapi tidak berlebihan ya. Ini dia mereka. Hai majulah kaum Maulana, dengan muda gulana, kemenangan di Tuhan Allah, maju pada satu bagaikan laut, mengadakan satu, tapi Tuhan
lagunya Bapak Ibu itu lagu dari nyanyian kemenangan iman nomor 67 kalau tidak salah ya, Israel keluputannya. Nah Bapak Ibu itu menggambarkan ya bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai orang-orang percaya untuk terus maju, percaya bahwa Tuhan akan menyertai apapun pergumulan. Ya pastilah kalau kita bergantung kepada Tuhan meski melewati lembah maut, lembah kekelaman, mungkin itu menakutkan, itu mengerikan, itu seperti tiada pengharapan, tetapi saat kita bergantung penuh kepada Tuhan, kita percaya bahwa semua yang Tuhan rancangkan baik adanya. Nah Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya ya, gimana sih kalau di Rakerda itu semua hamba Tuhan pasti sukacita ya, gembira, senang? Ya pasti dong, karena kita bertemu dengan teman-teman hamba Tuhan yang lain, kita sharing tentang pelayanan, kita saling dikuatkan, kita menguatkan, dan ya persekutuan, namanya persekutuan sesama pengerja pelayanan itu pasti sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Tetapi ya boleh saya sharing sedikit Bapak Ibu. Kadang-kadang juga ada rasa-rasa terharu ya. Kadang-kadang juga sampai sedih ya. Sedihnya kenapa gini Bapak Ibu? Kadang-kadang misalnya ada pengalaman teman kita hamba Tuhan. Ya itu bisa terjadi di saat itu. Misalnya begini ya, dia pergi tadi Rakerda ya, dia pergi misalnya kegiatan untuk mengikuti. Tapi tiba-tiba mungkin dapatkan berita bahwa ya ada sesuatu mungkin dalam pelayanan, dalam gereja, dalam jemaat, dan itu bisa seperti mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sulit diselesaikan, lalu ya misalnya ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, tidak enak. Kadang-kadang mendengar itu kita sedih loh, sedih banget. Saya pernah sedih ya, ada perasaan sedih yang luar biasa ketika pernah ikut, mungkin tidak di kemarin itu ya, tetapi ada beberapa kegiatan yang waktu lalu. Jadi begini, datang ke pertemuan, tiba-tiba aja dibilang begini, ya Pak Gembala ini mungkin tidak akan meneruskan pelayanan di gereja itu. Kenapa ya, setelah ditanya-tanya ya mungkin ada pergumulan, ada persoalan, dan mungkin ya gimana ya sulit, dan ya misalnya harus misalnya ya ke tempat pelayanan yang lain. Kadang-kadang itu sedih loh teman-teman ya, maksudnya ya dia bisa pelayanan di situ, bagus pelayanan, tetapi ya begitu ya. Namanya manusia, kita sebagai umat Tuhan kadang-kadang merasa tidak terpuaskan. Kadang-kadang mungkin kita ya pengen sesuatu yang bagaimana, dan mungkin kita hamba Tuhan juga ya ingin sekali memperbaiki, meningkatkan kemampuan, tetapi belum saatnya itu tiba. Ya kadang-kadang kita harus lewati masa-masa yang seperti itu. Ya, saya sepertinya tidak bagaimana ya mengungkapkan itu rasanya gimana gitu ya. Jadi kayaknya penjelasan saya ini tidak to the point, maksudnya agak-agak gimana gitu. Tetapi itulah realita teman-teman dalam pelayanan. Jadi ingat ya, menjadi hamba Tuhan itu penuh sukacita, tetapi di dalam sukacita itu ada banyak tantangan. Jadi rekan-rekan di mana saja, kalau melihat pendetamu, gembalamu luar biasa pelayanan, bersyukurlah dan terus topang dia dalam pelayanan. Kalau kamu melihat gembalamu, pendetamu misalnya ada dalam kekurangan, maksudnya ya banyak kekurangan, kelemahan, beri support, pastilah Tuhan bisa pakai. Bergandengan tangan dalam pelayanan, memajukan pelayanan itu pasti dahsyat teman-teman. Ya itu dia ya. Jadi ya itu sedikit sharing tentang itu ya. Misalnya apa sih yang kalau kita ikut Rakerda itu, atau ikut kegiatan-kegiatan itu, apa sih yang kita ceritakan, apa yang kita sharingkan ke teman-teman. Yaitu kita sharingkan semangat baru dalam pelayanan. Apalagi di pandemi ini, kita sharing bagaimana sih menjalankan pelayanan. Ya saya sendiri banyak belajar dari teman-teman. Misalnya juga gini teman-teman ya, misalnya bahkan di sana kita bisa mendapatkan pemahaman tentang teologi. Mungkin selama ini kita bingung ya tentang doktrin, tentang teologi, karena kita masih muda, masih baru dalam pelayanan. Lalu kita apa sih pengertian yang benar tentang persoalan yang rumit ini. Lalu kita bisa pergi ke gembala senior, pendeta-pendeta senior, sharing, dan mereka cerita dengan kita. Mereka begini.
Ini penyelesaiannya, wah itu asyik sekali. Ya, itu dia teman-teman, puji Tuhan. Nah, berikut teman-teman ada satu persembahan pujian namanya dari Evangelion Voice. Jadi suara penginjilan atau suara Injil, suara berita Injil. Nah, teman-teman, lagu ini berjudul Ayo Beritakan Injilnya. Nah, lagu ini diciptakan oleh Bapak Pendeta Kadarusno Edut, gembala di GKI Immanuel Sintang. Teman-teman, ini lagu dalam rangka bulan misi ini. Itu bagus sekali. Teman-teman bisa belajar dan juga ajak jemaat di gereja kita di mana ya untuk nyanyikannya juga, itu bagus. Memotivasi untuk bermisi sebagaimana DNA-nya GKI itu teman-teman, misi dan penginjilan. Jadi lagu-lagu yang dihasilkan juga bernada misi dan penginjilan. Ini dia teman-teman ya, silakan dinikmati dan direnungi sambil memuliakan Tuhan. Beritakan Injil bertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Umat Tuhan, ayo bangunlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan kaki, persembahkan padanya. Beritakan Injil bertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Umat Tuhan, ayo bangunlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan kaki, persembahkan padanya. Beritakan Injil bertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Beritakan Injil bertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Wah, luar biasa. Tuhan beserta kita. Ayo beritakan Injil. Jadi teman-teman, tadi yang menyanyi itu dari yang main gitar itu Evangelis Nabet Panji Christian. Itu rekan saya, rekan kami dalam pelayanan. Kami serekan kerja dalam pelayanan di GKI Immanuel Sintang. Nah, setelah Evangelis Nabet itu Pendeta Nikodemus Sendia. Beliau adalah sekretaris GKI daerah Sintang. Kemudian setelah Pendeta Niko itu adalah saya yang pakai batik, dan di sebelah kanan saya adalah Pendeta Karoni. Beliau adalah gembala sidang di GKI Simbak Raya Arah Binjai. Luar biasa. Kami ingat lagu Bapak Gembala. Jadi yang Pak Pendeta Kadarusno itu ciptakan dalam rangka bulan misi. Beliau ciptakan lagu itu Bapak Ibu ya, ketika sedang sakit. Beliau mengalami kelemahan tubuh dan dalam keadaan terbaring mengarang lagu itu, karena beliau juga selama ini bergerak dalam pelayanan kegerakan pekabaran Injil melalui KPI, Kebaktian Pekabaran Injil. Nah, Bapak Ibu, kita di GKI Immanuel Sintang memang di masa pandemi ini kita tidak
bisa melakukan kampanye Injil melalui KPI seperti biasanya, tetapi salah satu yang kita lakukan adalah pelayanan lewat live streaming, dan itu sangat juga memfasilitasi pekabaran Injil. Memang di Rakerda kemarin ada teman-teman yang menanyakan kapan bisa ke tempat kami, kapan kita buat KPI di tempat kami. Nah, saya katakan nanti akan bicara dengan Bapak Pendeta, dan mungkin kalau ada waktu memungkinkan di depan pasti kita akan meneruskan pelayanan KPI, pemberitaan Injil. Nah, itu teman-teman tadi cerita kesaksian dalam Rakerda di GKI Serang Setambang, dan ya hamba Tuhan yang hadir ya sekitar 75% ya. Sekitar 90-an% lah ya, sekitar 10% ada yang izin karena pertama ada yang kurang sehat sedang dalam pemulihan, ada juga yang karena jarak yang terlalu jauh juga barangkali, atau ada aktivitas yang tidak mungkin tidak harus menunda untuk pergi ikut Rakerda. Jadi itu dia teman-teman. Nah, tema yang diangkat dalam Rakerda itu adalah Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong. Dan di GKI daerah Sintang, rekan-rekan, sejauh sampai saat ini Tuhan sudah menolong GKI daerah Sintang, baik badan pengurus daerah, ketua daerah adalah Bapak Pendeta Dr. Yulino Effendi. Tuhan boleh memberkati pelayanannya di GKI daerah Sintang. Bahkan sekarang Bapak Ibu, dulu kita tidak punya kantor ya, kantor yang maksudnya keren lah, megah. Puji Tuhan di periode beliau sekarang kita punya kantor yang megah, keren lah ya, di depan Geriang Tapang. Kapan-kapan Bapak Ibu bisa melihat itu bangunan kita, dan sekarang dalam proses finishing. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan di GKI daerah Sintang sekarang memiliki gerejanya itu dengan pos-pos yang sekitar 120-an gereja. Dan kita terus membuka pos-pos pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Memang di masa pandemi tentu pergerakan tidak semasif dulu sebelum pandemi, tetapi puji Tuhan rekan-rekan banyak hamba Tuhan yang begitu luar biasa di masa pandemi ini justru boleh terus menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, kalau melihat misalnya kita punya gereja itu semangat dalam bermisi, pendeta Bapak Ibu, gembala Bapak Ibu itu semangat membuka pos-pos penginjilan, menjangkau jiwa, memelihara, menggembalakan. Bapak Ibu layaklah untuk Bapak Ibu menopang dan mensupport, bahkan Bapak Ibu boleh terlibat. Bapak Ibu di masa ini ya, kalau dibilang untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta itu dalam bayangan orang itu ya, itu menjadi menderita ya, menjadi orang miskin. Karena ya bukan hanya dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu, persepsi orang tentang menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan itu memberi diri dalam kesusahan, dalam penderitaan. Itu sebabnya mungkin kalau Bapak Ibu tanya kepada orang-orang mau nggak jadi pendeta, ya sedikit yang menjawab. Tetapi bisa dimaklumi Bapak Ibu, menjadi pendeta itu bukan karena cita-cita ya, bukan karena pilihan, tetapi itu panggilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu teruslah memberkati gembalanya, berkatilah pendeta Bapak Ibu, support mereka, dukung supaya tetap semangat dalam melayani. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya masih banyak lagu-lagu ya, tetapi waktu kita terbatas, dan kemudian kemarin saya merekam juga terbatas. Jadi mungkin kita hanya sampai di situ tadi beberapa yang kita bisa dengarkan. Kita lihat bagaimana sih pelaksanaan Rakerda. Yang saya soroti di kali ini adalah tentang hamba-hamba Tuhan yang semangat memuji Tuhan, semangat luar biasa melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkenan, yang masih 4 orang mendengar ini ya, ada yang sedang menonton itu, saya membacakan ini ya. Oke deh, saya sharing tentang tadi sharing pertama itu tentang tema Ebenezer, yang kedua itu tentang transisi kepemimpinan. Jadi di khotbah malam kedua Bapak Ibu itu disampaikan oleh Ketua Wilayah Bapak Pendeta Sinan Beriang, dan Bapak Ibu beliau mengambil teks khotbahnya itu dalam Yosua
1 ayat 9, dan beliau sharing bagaimana sih transisi kepemimpinan itu terjadi. Karena kenapa Bapak Ibu? Tahun depannya 2021 Bapak Ibu ada konferensi 5 tahunan, dari konferensi pusat, konferensi nasional, konferensi wilayah, dan konferensi daerah. Konferensi nasional Bapak Ibu itu memilih ketua umum. Sekarang kan ketua umum kita dalam periode sasi yang pertama ini adalah Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda. Beliau baru menjabat 4 tahun berjalan dan 5 tahun sampai 2021, itu artinya 1 periode. Dan beliau Bapak Ibu masih punya kesempatan dalam aturan organisasi dipilih 1 periode lagi. Ya, mudah-mudahan Tuhan boleh memakai beliau. Beliau itu luar biasa dalam pelayanan Bapak Ibu ya. Melalui Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda ada banyak pekerjaan Tuhan dikerjakan luar biasa, kemajuan demi kemajuan. Beliau juga begitu luar biasa memotivasi hamba-hamba Tuhan dari pusat hingga ke daerah tentang pelayanan-pelayanan, apalagi di masa pandemi di era milenial ini Bapak Ibu. Beliau bersama dengan Ibu Elizabeth, bersama dengan sekretaris umum, dengan mereka petinggi-petinggi lah di gereja kita di GKI Pusat, bersama dengan departemen-departemen. Mereka begitu luar biasa membawa kemajuan bagi pelayanan kita di Gereja Kemah Injil Indonesia. Nah, kemudian setelah Konas itu kan pemilihan ketua umum ya. Kemudian di jajaran wilayah itu pemilihan ketua wilayah. Jadi kita punya wilayah di seluruh Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu ada 14 wilayah, 13 wilayah, 13-14 ya, 1 wilayah persiapan. Jadi Bapak Ibu nanti ada pemilihan ketua-ketua wilayah. Jadi pemilihan itu ya secara demokrasi dan berdasarkan pimpinan Tuhan. Nah Bapak Ibu setelah Konwil itu ada Konda, konferensi daerah. Nah di Konda itu juga pemilihan ketua-ketua daerah. Nah pemilihan ketua-ketua daerah dilaksanakan di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Ya yang 1 periode bisa melanjutkan periode, 2 periode, yang sudah 2 periode tentunya pasti tidak lagi akan mencalonkan diri. Tetapi semua Bapak Ibu proses pemilihan ketua-ketua dalam organisasi itu atas pimpinan Tuhan. Pastilah Tuhan yang menaruh mereka di hati kita untuk memilih mereka menjadi pemimpin yang boleh Tuhan pakai. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu pemilihan ketua umum, ketua wilayah, ketua daerah itu tidak pakai politik-politik ya, tidak. Itu atas berdoa, kemudian siapa yang dipimpin Tuhan untuk maju sebagai calon, kemudian nanti seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir mereka pergi ke bilik suara dan memilih sesuai dengan pimpinan Tuhan. Siapa suara terbanyak yang dipimpin oleh Tuhan, itulah yang menjadi ketua. Itu luar biasa. Itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat demokratis dan tentu juga sangat-sangat alkitabiah. Nah Bapak Ibu kemarin ketua wilayah 2 ketua GKI wilayah 2 Kalimantan Barat, yaitu Bapak Pendeta Dr. Anderson Briang. Dia mengambil 1 tema tentang bagaimana mempersiapkan transisi kepemimpinan, dan itu dari Musa kepada Yosua. Dan Bapak Ibu yang dia soroti kepada Yosua ini, bagaimana Yosua ini mempersiapkan diri menjadi pemimpin untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Karena Musa kan tidak sampai ya di tanah Kanaan, Tuhan tidak mengizinkannya. Nah yang disoroti oleh beliau ini adalah tentang Yosua. Yosua ini adalah seorang yang begitu beriman luar biasa kepada Tuhan. Selain itu Yosua ini adalah seorang yang taat Bapak Ibu. Jadi coba lihat ya, dia sebagai pendamping Musa dalam pelayanan dari Mesir sampai sebelum masuk ke tanah perjanjian. Yosua yang muda itu dia luar biasa. Dia pembawa tongkatnya Musa, dia semacam asisten lah, semacam stafnya Musa. Ya kepercayaannya Musa, tangan kanannya Musa, abdinya Musa. Dia begitu taat. Kita tidak pernah dengar di dalam Alkitab bagaimana dia mungkin tidak sepakat dengan Musa atau enggak. Sepanjang cerita Alkitab Yosua itu begitu mensupport Musa, sangat-sangat luar biasa dipakai Tuhan. Pada akhirnya dia bisa dijadikan Tuhan sebagai penerus Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Selain daripada iman dan ketaatan, Yosua itu juga mengembangkan diri. Itu juga satu
pelajaran bagi hamba-hamba Tuhan, bagi kita apalagi yang masih muda untuk terus mengembangkan diri, apalagi di masa pandemi, di masa kesulitan, di masa perkembangan zaman ini. Mau tidak mau kita harus mengembangkan diri, kemudian dapat diandalkan. Kemudian beliau menyoroti karakter-karakter daripada Yosua ini. Yosua itu bertanggung jawab, dia seorang pekerja keras, dan dia juga punya kecakapan sosial, terampil dalam relasi, bijaksana dan penuh roh. Jadi itu juga yang diharapkan untuk dimiliki oleh setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang dalam melayani Tuhan. Ada pengkhotbah lain Bapak Ibu, ada Bapak Pendeta Simeon, ada juga Bapak Pendeta Vikaris Adipati. Mereka berkhotbah luar biasa, menolong kita untuk terus teguh dalam panggilan, dan juga menegur, mengajar, menasehati, dan mengarahkan untuk tetap setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak ada waktu untuk sharing tentang poin-poin mereka, tetapi yang pasti seluruh yang mereka arahkan dalam khotbah adalah tentang Ebenezer dan tentang mempersiapkan transisi kepemimpinan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tadi sedikit sharing sorotan tentang Rakerda GKI 2 Kalimantan. Rakerda GKI daerah Sintang ya, maklum udah malam ya. Nah Bapak Ibu, mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mengikuti live streaming ini. Dan teman-teman silakan subscribe daripada YouTube channel GAIC di YouTube ya, sebab nanti mungkin besok ini akan saya upload di YouTube ya, GAIC. Oke, mengakhiri ini Bapak Ibu mau dengar lagu dari mana tadi ya? Inilah ya, para pendeta ya. Bisa ya, silakan dengar para pendeta. Sekali lagi ya, ini dia mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu, itu tadi lagu persembahan pujian dari Bapak-Bapak pendeta. Memang masih ada banyak pendeta yang belum, mungkin tidak maju. Itu kelihatan tadi pendeta-pendeta laki-laki ya, banyak yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Ini tadi sharing tentang bagaimana Rakerda dijalankan, terlaksana dengan baik. Dan Rakerda kali ini itu luar biasa. Tema sampai di sini Tuhan sudah menolong, itu sangat-sangat meneguhkan dan menguatkan di tengah-tengah pandemi yang kita alami ini. Dan Bapak Ibu, marilah terus maju dalam pelayanan, memajukan gereja kita, memajukan pelayanan kita. Bapak Ibu, mari juga kita terus mensupport pengerja-pengerja, gembala-gembala, pendeta-pendeta di dalam gereja kita, supaya mereka boleh dipakai Tuhan dengan efektif di tangan Tuhan, mendorong untuk terus maju melakukan pemberitaan Injil, dan juga tentu memelihara umat Tuhan, domba-domba gembalaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan gereja kita untuk terus maju. Tuhan juga terus memampukan para pendeta, para gembala untuk survive dalam pelayanan. Demikian juga jemaat boleh terus bersetia dalam pelayanan, menopang para pendeta-pendeta. Tuhanlah yang mengerjakan itu bagi kita sekalian. Bapak Ibu, kita bersuka cita jika di masa pandemi ini pengharapan terus kita bicarakan, Injil terus kita beritakan. Hidup memang susah, hidup memang ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, tetapi yang pasti ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan firman-Nya menguatkan, menolong kita. Bahkan firman-Nya membuka wawasan, ide-ide, pemikiran yang boleh kita terapkan di masa-masa ini. Bapak Ibu,
berdoa untuk kita para pendeta, para hamba Tuhan, dan kita juga berdoa untuk Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati para jemaat, memberkati gereja-gereja, memberkati Bapak Ibu juga dalam pekerjaan, dalam usaha, memberkati kesetiaan Bapak Ibu, memberkati iman Bapak Ibu, memberkati Bapak Ibu dalam setiap kebaikan hati, dalam setiap perbuatan-perbuatan kebajikan. Biar dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan, dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini terus dikerjakan melalui Bapak Ibu, melalui gereja Bapak Ibu, dan melalui para hamba-hambanya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk sharing malam hari ini yang telah mengikuti live streaming ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ada YouTube channel, bisa berkunjung di YouTube saya, yaitu GAIC. Silakan subscribe di sana. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. God bless, semangat bulan bisi, dan semangat maju untuk GKI Daerah Sintang. Haleluya.